Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Al Amin Group. Jangan lupa subscribe, like, and share agar saya lebih semangat untuk membuat tutorial pembuatan bata ringan. Nah, di sini saya akan men-share cara pembuatan bata ringan sendiri. Yang sedang teman-teman saksikan ini adalah bentuk bata ringan, dimana bata ringan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bata ringan jenis CLC, itu yang lokal. Adapun sistem pembuatannya secara sederhana ataupun secara manual, hanya menggunakan mixer, kemudian menggunakan cetakan-cetakan dan kemudian dipotong. Nah, penjemuran pun secara manual, yaitu dengan menggunakan sinar matahari. Nah, sedangkan yang AAC, jenis bata ringan AAC atau Hebel itu produk yang dari Jakarta, ataupun pembuatannya pun secara profesional, dimana sistem dari materialnya sendiri berbeda. Materialnya itu terbuat dari terdiri dari material pasir, semen, kemudian foam, pengeras beton, kemudian pasirnya juga berbeda. Kalau yang pasir yang digunakan untuk CLC sendiri, itu memang saya lebih dominan menggunakan pasir lokal ataupun pasir yang berwarna hitam. Nah, seperti ini. Kemudian sedangkan yang AAC itu pasir yang digunakan adalah pasir putih. Pasir putih dan jenisnya pun bisa disebut dengan pasir silika. Dan kemudian semennya juga berbeda. Kalau yang CLC itu menggunakan semen yang saksakan, sedangkan yang AAC itu menggunakan semen curah. Nah, di sini part yang pertama, saya akan berbagi tips ataupun berbagi material-material ataupun jenis-jenis bahan ataupun alat-alat yang digunakan untuk pembuatan bata ringan CLC. Nah, kebetulan saya untuk produksi CLC, sedangkan yang produk AAC itu saya biasanya mengirim dari Jakarta atau dari Cilegon Timur. Nah, sedangkan untuk perbandingan harga sendiri memang lebih murah untuk yang CLC. Yang CLC itu lebih murah karena untuk pekerjaan ataupun produk sendiri itu memang produk lokal, sedangkan yang AAC itu memang harus mengirim dari Jakarta. Sedangkan posisi saya sendiri berada di kota Jambi, maka untuk pengiriman itu memakan biaya yang lebih mahal. Nah, adapun di part 1 ini alat-alat yang digunakan untuk pembuatan bata ringan. Nah, di sini saya akan share, yang teman-teman lihat sendiri ini adalah molen ataupun mixer, ya disebut mixer dalam bata ringan. Mixer itu fungsinya adalah untuk mencampur adonan-adonan terdiri dari semen, pasir, kemudian foam, dan sedangkan adalah pengeras beton. Nah, ini adalah mixer. Mixer itu berfungsi untuk mengaduk adonan untuk pembuatan bata ringan. Nah, kemudian setelah mixer ini adalah yang paling penting dalam pembuatan bata ringan. Kapasitas mixer saya itu di angka 1,2. Nah, ini bentuknya menggunakan mesin diesel 22 PK. 22 PK jenisnya itu seperti ini. Sebenarnya saya juga menggunakan dinamo. Ini adalah untuk bantalan dinamo. Ini bantalan dinamo, karena kebetulan bantalan dinamonya rusak, maka saya menggunakan diesel itu di 22 PK, 22 HP kata orang. Nah, ini bentuknya, dimana mixer sendiri terdiri dari yang pertama adalah tempat pengadukan adonan, kemudian itu adalah gearbox, sedangkan ini adalah diesel. Nah, setelah mixer, kita beralih ke alat selanjutnya. Alat selanjutnya adalah kompresor. Kompresor ini adalah kompresor untuk menghasilkan busa. Karena saya sendiri adalah manual ataupun secara otodidak, saya membuat bata ringan ini sendiri. Asli saya pembuatan merakitan alat-alat itu saya sendiri. Nah, ini adalah alat kedua adalah
kompresor. Kompresor pun itu adalah terdiri dari 2 HP. Sistem yang digunakan adalah dinamo. Sistem perutan yang digunakan adalah dinamo. Nah, kemudian setelah kompresor adalah tabung foam. Tabung foam itu juga ini adalah biasa yang digunakan untuk pencucian motor, itu mesin salju katanya kan, seperti itu. Ini juga manual. Biasanya kan kalau misalkan orang itu penggunaannya biasanya profesional dengan cara menggunakan listrik langsung ataupun tidak menggunakan kompresor lagi, jadi tinggal colok. Itu yang lebih bagus memang, cuman harganya juga lebih tinggi. Ini adalah mesin foam ataupun penghasil busa dimana busanya dimasukkan ataupun foamnya dimasukin ke dalam, kemudian ditambah air, lalu diadon secara sedemikian rupa sehingga bisa bercampur dengan pasir semen dan menghasilkan bata ringan. Nah, ini adalah alat yang ketiga setelah mixer, kemudian kompresor. Ini adalah mesin foam. Selanjutnya adalah bantalan untuk cetakan adonan. Nah, ini adalah bantalan ataupun cetakan ataupun mal, bisa disebut mal. Itu bentuknya seperti ini. Ini hanya berbentuk plat besi. Sebenarnya kemarin saya juga menggunakan sekat-sekat langsung dari plat besi, cuman hasilnya memang licin. Kebetulan saya juga konsultan arsitek, jadi ketika penggunaan itu memang agak susah di plester. Nah, jadi saya menggunakan bantalan seperti ini, kemudian saya potong secara manual. Ini adalah mal untuk cetakan bata ringan. Ini kebetulan barusan ngadon. Nah, kemudian setelah mal itu, alat selanjutnya adalah pemotongan ataupun menggunakan wire. Nah, ini adalah saya gunakan untuk memotong. Jadi alat potong ini hanya dimasukkan langsung ke dalam setelah ini kan, misalkan setelah adonan selesai. Nah, itu ditunggu sekitaran 2 jam ataupun 3 jam. Kemudian kemudian malnya ini diangkat. Setelah diangkat malnya, nah baru kemudian masuk alat potong ini. Ini adalah mal. Kemudian mal potong masuk. Nah, baru dipotong dengan menggunakan cutting. Cuttingnya itu pun sederhana hanya seperti ini. Ini adalah cuttingnya dimana ini alat ini nantinya dimasukkan ke dalam sini. Saya contohin. Nah, seperti ini. Nah, jadi udah nggak repot-repot lagi, ataupun dia tidak akan bergerak. Nah, nih masukin seperti ini. Nah, seperti itu bentuknya ketika pemotongan selesai. Nah, inilah bentuknya adonan yang sedang berlangsung. Ini adalah ngadon. Kemudian adonan yang kemarin itu, nah ini sedang diangkat ataupun sedang dilepas dari cetakan hanya digunakan seperti itu. Misalkan setelah ngadon dari mixer, kemudian dituang dihaluskan seperti yang tadi. Kemudian setelah itu diangkat malnya, kemudian proses pemotongan. Nah, setelah keesokan harinya itu diangkat seperti ini, kemudian bisa dijemur seperti ini. Ini adalah untuk jemurnya seperti ini, susunnya pun seperti ini, dan diusahakan itu bantalan bawah harus keras. Nah, ini cetakan yang sudah umur 4 hari, ini 3 hari, sedangkan ini 4 hari, ini 3 hari, 2 hari, ini baru sehari. Sedangkan ini yang sudah benar-benar kering, ini sudah sekitaran 1 bulan. Bedanya pun berbeda. Oke, terima kasih. Itu alat-alat yang digunakan. Kita beralih nanti mungkin ke part 2. Ke part 2 itu nanti bahan-bahan yang digunakan itu kan tadi alat-alat yang digunakan untuk pembuatan bata ringan. Nah, ada itu adalah beberapa alat yang digunakan, dan juga ada beberapa pengaplikasian yang digunakan, caranya seperti apa. Kita berproses. Jadi di part 1 ini khusus membahas alat-alat yang digunakan untuk pembuatan bata ringan. Nah, setelah itu nanti masuk ke bahan-bahan. Nah, oke, terima kasih teman-teman semua pencinta bata ringan CLC.
Jangan lupa subscribe, like, and share agar saya lebih semangat untuk membuat tutorial cara pembuatan bata ringan jenis CLC. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.